Ya saudara, minggu siang ini kawasan Malioboro, Yogyakarta terus didatangi para wisatawan yang menghabiskan libur panjang akhir pekan. Diprediksi Malioboro akan terus dipadati wisatawan hingga libur cuti bersama pada hari Selasa mendatang. Arus kendaraan yang masuk ke Jalan Malioboro mengalami peningkatan jumlah pada minggu siang. Terpantau kepadatan kendaraan mulai terlihat dari pintu masuk Jalan Malioboro di sisi utara dan terus mengular hingga ke area 0 km di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung. Sementara di jalur pedestrian Malioboro, wisatawan juga terlihat ramai berjalan kaki, menyusuri deretan toko oleh-oleh. Selain berburu barang khas Yogyakarta, tak sedikit pula wisatawan yang menikmati Malioboro dengan sekedar duduk santai atau foto bersama di sejumlah spot ikonik. Diprediksi kawasan Malioboro akan terus dipadati wisatawan hingga libur cuti bersama pada hari Selasa mendatang. Kepadatan lalu lintas pada libur panjang Waisak juga terjadi di kawasan Ciawi menuju Puncak Bogor, Jawa Barat. Kepadatan terpantau baik dari arah Jakarta melalui gerbang tol Ciawi menuju Puncak dan juga dari arah Pasar Ciawi melintasi Simpang Gadok menuju Puncak. Diprediksi jumlah kendaraan akan terus meningkat mulai dari Minggu pagi hingga siang mencapai 10.000 kendaraan. Kita pantau bagaimana suasana liburan hari ini. Sudah ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Yogyakarta serta Nanda Aprilia dan juru kamera Gahniar Febrian di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kita ke Yogyakarta terlebih dahulu saudara. Selamat siang Mika, bagaimana pantauan lalu lintas siang ini di Malioboro dan apa saja aktivitas menarik wisatawan di sana? Selamat siang Imron dan saudara. Kondisi arus lalu lintas di Jalan Malioboro pada siang hari ini terus bertambah, volume kendaraannya meningkat sejak kami pantau pagi tadi dan pada siang ini memang kondisi padat merayap terjadi hampir di sepanjang Jalan Malioboro. Nah, dari pintu masuk di kawasan Taman Parkir Abu Bakar Ali, kami lihat tadi petugas kepolisian sudah mulai melakukan rekayasa lalu lintas, artinya untuk masuk ke kawasan Malioboro saat ini diberlakukan satu pintu masuk hanya melalui Jalan Ahmad Yasuli, sementara yang melalui Jalan Mangkubumi diputar terlebih dahulu melalui Stadion Kridosono, sementara yang dari Jalan Mataram juga diarahkan untuk masuk ke Malioboro. Nah, dari pantauan kami di sekitar Jalan Malioboro ini memang kendaraan yang masuk banyak dari luar dan itu membuktikan bahwa pada siang hari ini Malioboro dipadati oleh para wisatawan hampir dari seluruh Pulau Jawa. Kami lihat bahkan dari Bali juga ada yang masuk kendaraan di Malioboro. Imron. Baik, hingga siang hari ini jumlah wisatawan yang datang atau mengunjungi kawasan Malioboro, Yogyakarta terus bertambah jumlahnya dan diprediksi terus akan bertambah jumlahnya hingga menjelang sore dan malam hari nanti. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan yang melaporkan dari Malioboro, Yogyakarta. Dan kini kita akan bergeser ke Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Gahniar Febrian di sana. Selamat siang Nanda, bagaimana situasi di Simpang Gadok siang ini dan apakah masih dipadati kendaraan? Selamat siang, Imron dan juga saudara. Jawabannya masih, bahkan kalau semakin siang saya lihat semakin padat. Bahkan sampai tadi sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 11:23 sampai dengan saat ini saya melaporkan, tampaknya kendaraan roda 4 khususnya yang melintasi Simpang Gadok untuk menuju ke arah puncak ini stuck, artinya berhenti. Hanya beberapa menit kemudian ini melaju dengan kecepatan yang rendah sekali. Imron dan juga saudara, sebenarnya untuk situasi di Simpang Gadok khususnya dari arah Jakarta menuju ke arah puncak, memang diprediksi di hari kedua libur panjang Waisak ini, hari ini tadi dalam laporannya menurut Kabid Satlantas Polres Bogor, bahwa dari pagi sekitar pukul 6 sampai dengan siang sekitar pukul 11 ada sebanyak 18.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta dan sekitarnya untuk menuju ke arah puncak.
Nah, kalau total sejak Sabtu malam ada sebanyak 28.000 kendaraan. Angka ini masih akan diprediksi terus meningkat. Imron dan juga saudara melihat bagaimana situasi saat ini, maka dari itu sebenarnya sudah ada rekayasa lalu lintas yang sudah diterapkan di sini. Dimulai dari tadi pagi sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 8 pagi, tadi ada rekayasa ganjil genap. Hanya saja melihat jumlah kendaraan yang terus meningkat semakin siang, maka rekayasa lalu lintas yang kini diterapkan adalah rekayasa one way atau satu arah khususnya dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Saya melihat cukup padat baik dari arah gerbang tol Ciawi dari arah Jakarta menuju ke Puncak melewati Simpang Gadok maupun di sisi sebelah kiri saya ini adalah dari arah Pasar Ciawi untuk melintasi Simpang Gadok untuk menuju ke Puncak. Titik kemacetan ada 4 titik kemacetan yang memang kebanyakannya ini terlihat dari tempat-tempat wisata. Imron dan juga saudara, keempatnya yang pertama adalah persimpangan Pasir Boncang, kemudian yang kedua adalah persimpangan Megamendung, ketiga Pasar Cisarua, dan yang keempat adalah persimpangan Taman Safari. Hanya saja kalau tadi kami menuturkan apa yang mengutip dari Kabiro Satlantas Polres Bogor, di hari kedua ini meski dengan jumlah kendaraan yang sudah tampak padat sekali, kalau kami melihat karena kendaraan ini tampak berhenti beberapa saat, Imron dan juga saudara, menurut penuturan dari pihak hotel di kawasan di sepanjang jalur Puncak, memang okupansi dari hotel ketersediaan ini masih di 55%, artinya belum terlalu penuh. Jadi tampaknya selain di hari Minggu, nanti di hari Senin besok rencananya akan diprediksi juga ini jumlahnya akan penuh. Kita akan lihat, saya akan menunjukkan kepada Anda, juru kamera Kompas TV, Gahniar, memperlihatkan situasi dari pantauan di Simpang Gadok menunjukkan atau menuju dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Begini situasinya sejak tadi sekitar pukul 9 sampai dengan saat ini, Imron dan juga saudara. Titik kepadatan yang tadi saya sebutkan ada 4 titik kepadatan dan situasi rekayasa lalu lintas yang diterapkan saat ini adalah one way. Nah, nanti skemanya adalah jika memang jumlah kendaraan ini dari arah Jakarta atau sekitarnya menuju arah Puncak masih cukup tinggi, maka rekayasa lalu lintas ini akan terus diterapkan. Tapi kalau mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pihak polisi sebenarnya akan memberikan kelonggaran, begitu artinya rekayasa lalu lintas one way ini akan ditutup dari arah Jakarta menuju Puncak sekitar pukul 1 hingga bisa memperbolehkan jalur turun ke bawah menuju ke arah Jakarta. Hanya saja tadi sifatnya situasional, apakah ini memang akan diterapkan sekitar pukul 1 siang nanti terkait dengan jalur untuk dari arah Puncak menuju ke Jakarta, karena kalau kami melihat sampai dengan saat ini Imron, tepatnya di Simpang Gadok, kendaraan dari arah atas menuju ke bawah ini juga sudah semakin banyak. Artinya polisi akan melihat bagaimana kemudian skema ataupun kondisi di lapangan lagi seperti apa nantinya. Ini benar-benar cair dan juga situasional sekali. Ini menjadi perhatian juga Imron dan juga saudara bagi Anda yang memang hendak berencana menuju ke Puncak siang hari ini sampai dengan sore hari. Yang harus menjadi perhatian adalah jam rekayasa lalu lintas one way ini. Karena kalau saya perhatikan dan tadi menurut pihak dari Polres Bogor menyatakan bahwa memang sampai dengan siang hari ini rekayasa lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Puncak ini akan diterapkan. Tapi situasional, jika memang sudah dirasa dari arah atas menuju ke bawah ini juga sudah cukup padat, maka ini akan dibuka. Kita akan lihat nanti bagaimana perkembangannya. Ini baru hari kedua libur panjang dan bagaimana penanganannya. Ini menjadi harus perhatian bersama bagi Anda juga yang akan menuju ke Puncak. Imron. Baik, semakin banyak kendaraan yang melintas di kawasan Simpang Gadok menuju kawasan Puncak, padahal saat ini tengah diberlakukan sistem one way atau satu arah menuju Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Gahniar Febrian di Simpang Gadok, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Michael Aryawan yang melaporkan dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.